Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kafif Ismail MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nurul Ngaini, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perilaku Produsen. Perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat. Di dunia ini sudah tidak asing lagi dengan istilah ada orang baik dan orang jahat. Begitupun dengan produsen. Produsen pun ada yang baik dan ada juga yang buruk. Produsen yang baik itu produsen melakukan kegiatan produksi dengan jujur dan tidak mengganti barang-barangnya dengan yang tidak semestinya. Sedangkan produsen yang tidak baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi secara tidak jujur, banyak mengganti bahan-bahan untuk produksinya dengan bahan-bahan yang memang tidak harus semestinya. Seperti contoh itu produsen bakso yang mencampur bahan baksonya dengan daging celeng dan menambahkan bahan-bahan kimia. Ini pun bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Agar berhasil, seorang pengusaha harus mampu melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, itu melakukan perencanaan. Perencanaan antara lain ini berkaitan dengan penyusunan strategi, rencana bisnis, serta visi perusahaan. Ia harus tahu nih apa yang ingin ia capai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, itu pengorganisasian. Semua sumber daya yang ada itu harus bisa ia kelola untuk mencapai tujuan perusahaannya, baik sumber daya, modal, maupun manusia. Yang ketiga, pengarahan. Agar rencana bisa terwujud, pengusaha wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Yang keempat, itu pengendalian. Kemampuan ini ada hubungannya dengan bagaimana hasil pelaksanaan kerja. Apakah sesuai dengan rencana atau justru malah sebaliknya. Terdapat 2 macam faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Yang pertama, itu faktor produksi asli. Yang termasuk ke dalam faktor produksi asli antara lain yaitu sumber daya alam. Contohnya itu kayak tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan barang-barang. Yang kedua, itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, itu tenaga kerja terdidik. Contohnya itu kayak manajer produksi bertugas untuk bertanggung jawab, mengatur dan mengelola segala kegiatan produksi agar hasilnya maksimal. Yang kedua, itu tenaga kerja terlatih. Contohnya itu kayak tenaga produksi atau buruh kerja, terus security, driver, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya kayak office boy atau office girl, buruh, angkut, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, faktor produksi turunan. Yang termasuk faktor produksi turunan itu kayak modal dan keahlian atau skill. Tujuan produksi dari kegiatan produksi ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama itu menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat, meminimalkan biaya produksi. Yang kelima, memaksimalkan hasil produksi. Dan yang keenam, mencari tambahan modal. Contoh perilaku produsen. Yang pertama, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan modal yang dikeluarkan seminimum mungkin. Yang kedua, produsen memberikan diskon. Dalam memberikan diskon kepada pembeli atau konsumen yang beli barang dalam jumlah yang banyak yang memang telah ditentukan oleh produsen itu sendiri. Yang ketiga, produsen mematok biaya produksi. Dalam mematok biaya produksi itu harus berdasarkan faktor input produksi tersebut, sehingga ketika harga salah satu faktor input naik, maka harga jual hasil produksi pun akan ikut naik. Yang keempat, selain produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen, produsen juga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tren atau sesuatu yang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Yang kelima, produsen juga mengadaptasi isu global atau keadaan sosial yang sedang terkenal saat itu untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka jual.
Yang keenam, produsen juga memberikan diskon besar-besaran untuk barang yang memang sudah lama disimpan di gudang atau biasanya disebut dengan istilah cuci gudang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya